Shalom semuanya. Kali ini kita akan mengetahui 5 ucapan kuat pada doa yang ada dalam Alkitab, di mana ketika ini diucapkan dengan sungguh-sungguh, maka dapat langsung memicu Tuhan untuk segera bertindak. Dengan kata lain, ucapan ini dapat disebut sebagai doa darurat, sebuah doa yang bisa menggerakkan hati Tuhan dengan cepat. Terlebih, jika kita perhatikan, banyak doa dalam Alkitab tidaklah panjang. Misalnya, saat Elia berdoa agar api turun dari langit, doanya singkat. Begitu juga saat Petrus membangkitkan orang mati, ia tidak mengucapkan doa yang panjang lebar. Jadi kesimpulannya, yang Tuhan lihat bukanlah panjang atau pendeknya doa, melainkan iman. Oleh karena itu, segera ucapkanlah salah satu dari doa-doa berikut ini dengan kesungguhan iman, dan lihatlah bagaimana Tuhan segera menolong. Haleluya, amin. Yang pertama, Tuhan, aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Mataku tertuju padamu. Ini berasal dari 2 Tawarik 20 ayat 12b. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saat kita merasa sudah tidak punya pilihan lagi, biasanya kita frustasi. Tetapi doa ini mengajarkan bahwa posisi mentok, buntu, atau terpojok ternyata adalah posisi yang sempurna. Mengapa? Karena kekuatan Tuhan itu dimulai pada saat kekuatan manusia sudah tidak tersisa lagi. Ya, dengan mengucapkan doa ini, kita secara langsung menyatakan kekalahan, kebodohan, ketidaktahuan lagi mesti bagaimana kepada Tuhan. Dan ini jelas akan menggerakkan belas kasihan Tuhan untuk segera menolong kita. Jadi bagi Anda yang sekarang sedang mengalami masalah, entah itu masalah keuangan, keretakan hubungan, kesehatan yang buruk, dan segala yang membuat Anda sekarang frustasi, ucapkanlah, Tuhan, saya tidak tahu lagi harus berbuat apa, tapi mata aku sekarang akan selalu tertuju padamu. Engkaulah yang memimpin aku tak bisa, tapi Engkau sanggup ya Tuhan. Melalui ucapan ini, lihatlah, kita sedang menyerahkan kendali dan berserah kepada Tuhan. Dan ini akan segera menciptakan ruang bagi Roh Kudus untuk bisa bekerja dalam hidup kita, di mana Ia memberikan jalan pertolongan yang terkadang di luar logika manusia. Dan demi kemuliaan nama Tuhan, kita bisa sangat berharap bahwa secepatnya kita yang sedang frustasi ini akan mengalami terobosan dalam hidup kita yang memberikan kelegaan. Haleluya, amin. Yang kedua, bukan keinginanku, melainkan kehendak-Mu yang jadi, ya Tuhan. Ini berasal dari Matius 26 ayat 39b. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Biarlah Tuhan memegang dan menuntun langkah Anda demi kemenangan yang memang hanya bisa terjadi jikalau kita berada di dalam Tuhan. Ya, inilah doa yang diucapkan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, di mana sebelumnya terjadi pertemuan antara insting manusia yang penuh ketakutan dengan tangan ilahi yang dapat menjamin kemenangan. Sejatinya, agar kita bisa sukses dalam berdoa, maka kita perlu mengusahakan keharmonisan terjadi antara keinginan kita dengan rencana Tuhan. Dan ini sulit, karena terkadang meskipun kita secara manusia banyak keinginan, tetapi yang mendasari itu semua kebanyakan adalah rasa takut, atau lebih tepatnya roh ketakutan. Seperti saat Anda mengajari seorang anak agar berani, karena Anda tahu kalau takut-takut itu tidak baik, tetapi anak itu tidak mau. Demikianlah doa kita akan sulit terwujud bila apa yang kita minta itu ternyata adalah hal yang tidak baik. Maka ucapan ini menjadi kunci untuk doa yang kuat. Bukan keinginanku, melainkan kehendak-Mu yang jadi,
ya Tuhan. Dengan menyerahkan kehendak kita ke tangan Tuhan, kita secara tidak langsung sedang mengundang Roh Kudus untuk membantu kita dalam mengesampingkan naluri kedagingan atau ketakutan kita, agar keinginan surga yang jauh lebih baik itu bisa terjadi. Sama seperti saat Yesus mengucapkan doa ini, malaikat langsung datang menguatkannya dan mujizat kebangkitan pada akhirnya terjadi. Begitu pula dengan hidup Anda. Pastinya setelah Roh Kudus bekerja, mujizat terobosan dan pertolongan pasti akan terjadi. Haleluya. Amin. Tapi apakah sudah selesai? Belum. Saksikan terus. Masih ada doa-doa kuat selanjutnya yang akan membuka mata kita. Yang ketiga, Tuhan, jangan tanggung dosa perbuatan ini, tetapi ampunilah mereka. Doa ini berasal dari Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Ini adalah doa Stefanus, di mana setelah mengucapkan ini, Tuhan datang langsung menjemput dia. Jadi ini adalah doa ucapan pengampunan yang bukan hanya sekedar akan melepaskan dendam yang menghalangi doa kita saja, melainkan juga akan melepaskan belas kasihan Tuhan yang akan mengubahkan hidup kita. Buktinya, pada saat Saulus melihat Stefanus menjadi martir, dia akhirnya mengalami transformasi menjadi Paulus yang luar biasa. Ini bukti efek pengampunan itu bisa mengubahkan hidup. Mengampuni adalah kunci pembebasan hidup kita dari jerat kesusahan setan. Maka ada frasa terkenal di retret yang berkata, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ya, dan mengampuni ternyata adalah masalah kemauan. Dan kemauan itu ternyata tidak akan terpengaruh oleh kondisi hati. Niat mengalahkan suasana hati. Berarti sekarang sudah saatnya kita memutar kembali hidup kita dari zaman dulu seperti film untuk melihat siapa-siapa yang barangkali telah menjadi musuh kita. Catat nama-nama yang telah menyakiti hidup Anda. Setelah itu, lepaskanlah pengampunan. Biarlah Anda menjadi seperti Stefanus yang meniru Yesus saat mengampuni orang yang bersalah itu. Dan lihatlah, dengan Anda membersihkan hati dari segala dendam, Roh Kudus akan segera bekerja mengubahkan dan menyembuhkan hidup Anda. Haleluya. Amin. Yang keempat, aku percaya, tolonglah ketidakpercayaanku ini. Doa ini berasal dari Markus 9 ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Iman bukan tentang tidak memiliki keraguan, melainkan tentang membawa keraguan Anda kepada Tuhan yang akan mengubahnya menjadi kesaksian hidup. Pantas saja Tuhan Yesus langsung segera merespon doa sang ayah itu, karena doa itu begitu jujur. Dan ini kita bisa ikuti agar sama bisa jujur juga. Mengapa Tuhan menghargai kejujuran kita? Karena Tuhan tahu segala yang berasal darinya adalah sebuah ketidakmungkinan di mata manusia. Jika kita sulit untuk percaya sebuah air putih dapat berubah menjadi anggur, itu adalah hal yang wajar di mata Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah kerendahan hati kita mengakui kelemahan kita karena sulit untuk percaya. Jadi keraguan dapat melahirkan keajaiban. Apabila kita membawa keraguan itu ke hadapan Tuhan, dan ini pada akhirnya akan melahirkan kepercayaan yang murni atau iman yang timbul seperti emas. Dan untuk itulah iman yang murni itu kenapa disebut hasil dari pemberian Tuhan. Karena iman yang murni hanya dapat lahir dari pergumulan antara keterbatasan manusia yang diakui secara rendah hati dengan kemahakuasaan Tuhan. Oleh karena itu, sekarang ucapkanlah tanpa keraguan, ampuni ketidakpercayaanku, Tuhan, tetapi aku mau percaya sebab
Aku mau melihat mujizat, ya Tuhan. Tolonglah aku. Kalau memungkinkan, berdoanya sambil berlutut sebagai simbol yang memperkuat kerendahan hati. Haleluya, amin. Yang tidak kalah dahsyat, kelima, aku mau bersorak bagimu Tuhan, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhku. Doa ini berasal dari 2 Tawarik 20 ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Dan setelah mereka berdoa itu, kita baca di 2 Tawarik 20 ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Musuh langsung habis di tangan Tuhan. Luar biasa. Apakah Anda mau mengalaminya juga? Ya, kita semua rindu ingin mengalaminya, di mana segala musuh kita, yakni kemiskinan, sakit penyakit, karir yang mandek, hubungan yang retak, itu bisa habis lenyap bagaikan asap. Meskipun yang terbaik adalah kehendak Tuhan yang jadi, tetapi kuncinya ada di penyembahan. Karena ketika Anda memuji Tuhan, Anda sedang menyatakan kemenangan yang Anda akan raih, bahkan sebelum Anda dapat melihatnya. Maka bisa dibilang pujian itu adalah senjata kita. Oleh sebab itu, katakanlah dengan yakin, "Aku mau bersorak bagimu Tuhan, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhku, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu." Seperti tembok Yeriko, bayangkan masalah Anda hancur ketika Anda memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Itu sebabnya Tuhan akan hadir di tengah pujian Anda. Dan ketika Dia hadir, tidak ada satupun yang dapat menahan kekuatannya yang ingin menolong kita. Haleluya, amin. Sebagai pengingat, agar lebih menarik, doa-doa ini bisa dibilang adalah mantra yang dapat mengaktifkan janji-janji Tuhan yang memang begitu banyak ada di Alkitab. Ingatlah, kuasa Roh Kudus itu tidak membutuhkan Anda mesti sempurna dulu, melainkan Dia hanya merindukan hati yang berani berseru dengan tulus bahwa "Aku membutuhkanmu." Tuhan, kelima ucapan kuat ini di mana Ia mengungkapkan keputusasaan kita, penyerahan diri kita, melepaskan dendam kita, ungkapan keraguan yang jujur dari kita, serta pujian yang tulus dari kita, itu akan membentuk kuasa permohonan yang dapat mendatangkan hadirat Tuhan dengan segera. Dan ingatlah, Tuhan tidak menanggapi kefasihan kita dalam berdoa, tetapi Dia melihat hati yang tulus dan rindu bersekutu dengannya. Ingat juga, seperti yang banyak dicontohkan dalam Alkitab, Roh Kudus bergerak seketika ketika doa-doa kita itu selaras dengan rencana Tuhan yang memuliakan Tuhan dan memajukan kerajaan-Nya. Akhir kata, di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, doa-doa ini tetap dan akan selalu menjadi mantra yang membangkitkan kuasa ilahi bekerja. Dan ketika kuasa itu datang, Dia akan membawa Anda kepada hidup yang baru, lebih daripada semua yang pernah kita bayangkan. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.